I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik. Kurang semangat nih. Kak Yohana mau dengar lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, adik-adik, kali ini Kak Yohana ibadah gak sendirian nih adik-adik. Kak Yohana ditemani sama dua kakak guru sekolah minggu yang cantik. Yang pertama ada Kak Bunga Munte. Lalu yang kedua ada Kak Sonia Limbong. Oke adik-adik, nah adik-adik harus mempersiapkan 4 hal. Sebelumnya adik-adik harus berpakaian rapi dulu nih. Udah cantik, udah wangi, udah mandi ya. Jangan lupa udah sarapan juga. Terus kalau adik-adik masih nonton kartun, dimatiin dulu televisinya. Kita mau ibadah. Nah, 4 hal yang harus disiapkan adalah: yang pertama, Alkitabnya. Yang kedua, Kidung Jemaatnya. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulisnya. Lalu yang keempat, ada persembahan. Nih, ada barcode yang di atas Kak Yohana ya. Oke adik-adik, sebelumnya adik-adik harus duduk manis dulu nih, karena kita mau ibadah ya adik-adik. Oke deh. Hai adik-adik, kita menyanyikan satu buah lagu. Apa ya itu kak? Lagu Allahku Besar. Cuma 3 bunga, kita mau kasih tahu info ya. Nanti nyanyi yang pertama itu kakak guru sekolah minggu, terus yang kedua siapa kak? Adik-adiknya kak. Nah, yang ketiga baru kita Bersama. bareng-bareng ya adik-adik. Kalau kayak gitu Kak Bunga, kita panggil dulu nih adik-adiknya ya. Iya kak. Pasukan Kristus siap. Sebelum mulai kita panggil siapa kak? Musiknya kak. Oke, panggil musiknya. Musik. Allahku besar,
tundukkan kepalanya. Adik-adik bisa ikutin di rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, Inang Sintua, Inang Bibel, dan para orang tua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati juga orang-orang yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan, supaya mereka dapat beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan 2 lagu, yaitu Ada Kuasa Dalam Darahnya, serta yang kedua, Yesus Itulah Satu-Satunya. Sudah tahu semua ya? Tapi kakak mau panggil dulu nih adik-adik semuanya. Siapkan tangan kanannya. Ayo bersiap semuanya. Kakak panggil semuanya ya. Pasukan Kristus, siap! Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajablah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya, ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Lagu kedua kita nyanyikan Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita akan mendengarkan hukum Taurat, Fotum, dan berdoa yang akan dipimpin oleh Inang Sintua kita. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Mari tetap bersukacita, bersemangat, memuji nama Tuhan,
walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak terkasih, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan imam rasuli, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 dan ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang akan dipimpin oleh inang sintua kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita duduk manis dan kita nyanyikan satu lagu, yaitu apa Kak? Mukjizat itu nyata. Jadi adik-adik duduk manis ya, karena kita mau mendengarkan khotbah. Baik, kalau sudah, kita panggil musiknya. Musik.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap mau dengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan
yang memberikan kepada kami kesempatan beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Temani kami Tuhan, agar kami dengar-dengaran dengan baik dan kami boleh bersuka cita di dalam hari-hari kami. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih tetap sukacita ya, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya, apalagi buat kakak-kakak dan abang-abang yang udah bisa baca ya. Siapkan Alkitabnya, kita baca nanti bersama-sama ya, tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ayo, Yohanesnya dibuka, pasal 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam Tuhan." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Inang ditemani oleh si boneka imut ini, si Butet ya. Hai Butet, hai Inang, hai teman-teman. Iya, tadi si Butet ini cemberut, lemes banget, tuh kan? Nah, ini hari Minggu loh Butet. Kamu kenapa lemes? Kenapa cemberut? Butet lapar Inang, Butet belum makan. Lah, kenapa belum makan?
harusnya kalau mau sekolah minggu perutnya udah diisi, jadi nggak lemes lagi sekolah minggu. Ya adik-adik ya? Iya. Abisnya Inang, tadi mama masak yang nggak enak. Dia masak tahu, masak tempe, masak sayur. Wah, Butet ternyata nggak seneng makan tempe sama makan tahu. Padahal itu bergizi ya adik-adik ya. Butet nggak seneng lah, nggak suka. Lalu kalau kamu nggak suka, terus kamu nggak makan. Iya, nah sekarang gara-gara kamu nggak makan, kamu lemes kan? Adik-adik, kalau kita nggak makan, lapar, lemes, kemudian gampang sakit. Butet mau sakit nggak? Enggak sih, no. Butet nggak mau sakit. Nah, kalau Butet nggak mau sakit, makanya nggak boleh malas makan. Harus rajin makan. Lo. Ada Ucok. Hai Ina. Hai Butet. Ucok bawa kue. Dia bawa snack ya. Iya Ina, saya bawa snack. Iya, ini snacknya lihat nih, selai oleh. Ucok bagi dong, aku mau. Tadi aku belum makan. Wih, enak aja. Gak mau. Loh. Nah, anak sekolah minggu kok pelit, gak mau bagi sama temennya. Itu gimana? Bagi Ucok, aku belum makan. Oh, gak mau. Ucok, anak sekolah minggu itu gak boleh pelit, harus bagi sama temen. Tapi kan ini sedikit, Inang, cuma 1 bungkus, cukupnya sama saya aja ini. Dan saya suka, saya nggak mau bagi. Lah, terus gimana? Nggak boleh. Soalnya bukan karena sedikitnya kita bisa bagi sama temen. Yang penting kita mau dan ikhlas ya. Sama seperti Tuhan Yesus yang bisa memberikan makan banyak orang hanya dari yang sedikit dan peran anak kecil di sana. Masa Inang? Iya, kita mau lihat bagaimana ceritanya tentang Tuhan Yesus yang kasih makan 5.000 orang ya. Jadi saat Yesus mengajar orang banyak itu, orang banyak sangat kagum dengan Yesus. Maka kemana Yesus pergi, mereka ikut berbondong-bondong. Nah, sampai suatu hari udah malam. Nah itu, maka Yesus bilang sama murid-muridnya, di mana kita bisa beri mereka makan? Semua murid-muridnya bilang, gimana Yesus kasih mereka makan? Jumlah mereka itu banyak sekali. Ya, mereka itu ada 5.000 orang. Adik-adik coba kalau 5.000 orang, kayaknya stadion udah penuh ya. 5.000 orang, bagaimana kita masih makan Tuhan Yesus? Kita aja gak punya apa-apa. Lalu Yesus katakan, apa yang ada padamu? Atau coba tanya kepada mereka apa yang mereka punya. Adik-adik, ternyata ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Nah, seperti ini, 5 roti dan 2 ikan. Ini kan jumlahnya ada 5 nih. Rotinya ada 5. Ada 5 rotinya. Bayangin, kalau 5 roti seperti ini cukup buat berapa orang sih? Paling kalau makan sama kakak, sama adik, atau sendiri cukup ya. Kemudian sama 2 ikan. Nah, 2 ikan seperti ini. Ini cukupnya buat siapa coba? Buat sendiri, buat kakak, buat abang, ya kan?
Tapi ternyata itu bisa dibuat oleh Yesus dengan kuasanya menjadi banyak. Yesus mengucap syukur dan yang 5.000 orang bahkan lebih tadi adik-adik, mereka semua bisa makan dengan kenyang dan bahkan bersisa 12 keranjang. Ajaib gak? Ajaib, cuma dari 5 roti dan 2 ikan, maka Yesus bisa kasih makan 5.000 orang bahkan lebih. Nah, adik-adik ya, kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, adik-adik, nah jangan seperti Butet tadi ya, yang malas makan. Nggak boleh. Kita harus bersyukur karena kita masih disediakan makan. Ya, harus bersyukur karena disediakan makan. Maka harus makan yang dimasak oleh orang tua kita. Kemudian makan tidak boleh bersisa. Gak boleh. Jadi jangan ambil banyak-banyak. Mama masak enak. Ternyata perutnya gak cukup. Nah ya, cukup. Akhirnya terbuang. Gak baik sayangnya. Gak boleh. Ingat, tadi orang-orang yang mengikuti Yesus itu mereka apa? Lapar. Jadi masih banyak juga teman-teman kita yang seperti adik-adik yang merasa lapar. Itu juga. Kemudian dari firman Tuhan ini Yesus mengajak kita jangan tadi seperti Ucok ya, yang pelit nggak mau bagi sama temennya. Nggak boleh. Kita harus berbagi dengan teman kita. Cara kita berbagi seperti apa adik-adik ya? Kita harus nunggu punya banyak dulu? Enggak. Tadi coba anak kecil itu dia punya apa? Cuma punya 5 roti dan 2 ikan aja. Tapi Tuhan memberkatinya sehingga menjadi banyak dan orang semua bisa makan. Yang Inang bilang tadi mungkin lebih dari 1 stadion itu banyaknya orang yang bisa makan. Tapi karena Tuhan berkati dari yang sedikit bisa menjadi banyak dan orang semua kenyang. Gak boleh pelit. Jadi kita harus mau bantu teman kita. Kalau kita misalnya punya pakaian yang layak pakai mungkin gak muat lagi ya, kita bisa sumbangin sama teman-teman yang membutuhkan. Nah itu, atau kalau kita punya mainan, banyak mungkin mainan ya di rumah nggak bisa lagi, atau mungkin karena udah besar nggak mau lagi pakai mainan, boleh dikasih sama temennya. Terus itu kalau uangnya sedikit boleh nggak? Boleh, boleh kita sumbangin juga dan berikan sama orang lain. Jadi adik-adik, bukan karena banyaknya. Tuhan Yesus melihat anak-anak yang mau peduli dengan temannya, yang mau peduli dengan apa yang diberikan orang sama dia, dan bersyukur untuk apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, secara khusus makanan yang disediakan supaya kita bisa tumbuh sehat ya, kemudian bisa belajar, dan kemudian kita boleh menjadi anak yang sehat dan bersukacita memuji Tuhan. Oke adik-adik, jadi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, dan Tuhan itu adalah yang mampu untuk membuat hal-hal yang bahkan kita tidak mengetahuinya, tapi Ia adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu, harus bangga menjadi anak Tuhan Yesus dan bersyukur karena apa yang sudah diberikannya kepada kita. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menunjukkan kebaikan-Mu, kemahakuasaan-Mu kepada kami. Engkau memberkati kami, memberikan makanan, minuman, keluarga, teman, dan juga banyak berkat lain. Ajari kami bersyukur Tuhan dan juga peduli kepada teman-teman kami. Ya Tuhan, buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap mencintai Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, kakak abang kami, dan semuanya. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Yohana mau info ini. Warta sekolah minggu, coba. Rambutnya ditaruh di belakang telinga supaya adik-adik bisa dengar warta sekolah minggu yang Kak Yohana info ini. Warta sekolah minggu yang pertama adalah warta ayat hafalan bulanan. Nah, ayat hafalan bulan September adalah dari Ibrani 10 ayat 24. Kak Yohana ulangin ya, Ibrani 10 ayat 24. Jadi adik-adik nanti hafalin ayat hafalannya ya. Oke adik-adik, untuk aktivitas yang kedua, aktivitas Benazah, Bethlehem, Nazaret, dan Samaria. Aktivitasnya adalah bikin gerak dan lagu dari lagu 5 roti dan 2 ikan yang sudah dinyanyikan kakak guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa di-upload ke sosial media adik-adik dan tag sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Nah, sekarang yang ketiga, aktivitas untuk kelas Kanaan. Kakak-kakak kelas Kanaan dipersiapkan dulu otaknya karena aktivitas kali ini kita akan lakukannya di Zoom ya, untuk lomba cepat dan tepat membuka Alkitab pada saat Zoom Kanaan. Jadi adik-adik jangan lupa ikut Zoom dan dipersiapkan Alkitabnya. Sekarang nih aktivitas untuk kelas Tesalonika. Tentunya aktivitas Tesalonika nggak kalah seru nih. Nah, pada saat aktivitas nanti adik-adik akan menonton film. Jadi pada saat Zoom, adik-adik diperhatikan ya filmnya dan jangan lupa datang di Zoom-nya supaya bisa melakukan aktivitasnya. Adik-adik udah pada kangen belum nih sama kakak-kakak guru sekolah minggunya? Sama kakak-kakak guru sekolah minggu juga udah ada kangen nih sama adik-adik. Tapi adik-adik jangan sedih karena kita akan melakukan Zoom di tanggal 5 bulan September untuk kelas Nazaret dan Samaria di jam 15, untuk kelas Kanaan dan Tesalonika di jam 16. Jangan lupa hadir pada saat Zoom ya adik-adik. See you in Zoom. Nah adik-adik, setiap per 2 bulan kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberi poin untuk adik-adik supaya mendapatkan anakter. Harus perlu dicatat dan diingat. Yang pertama adalah poin kehadiran di Zoom. Poinnya adalah 40 poin, melakukan aktivitas 20 poin, mengumpulkan aktivitas nilainya 20 poin, dan pada saat di Zoom adik-adik aktif itu juga dapat nilai loh 20 poin. Jadi adik-adik jangan lupa mengumpulkan aktivitas dan selalu aktif di Zoom ya adik-adik supaya terpilih menjadi anakter. Adik-adik, ini warta yang terakhir. Adik-adik, setiap selesai ibadah jangan lupa mengumpulkan persembahan ya. Kita tetap akan melakukan persembahan dan nanti akan ada cara-cara tutorial adik-adik mengumpulkan persembahan. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan
HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang lahir dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Happy birthday! Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita nyanyikan satu buah lagu. Apa itu, Kak? 5 roti dan 2 ikan. Kita panggil musiknya. Musik! Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan nyanyian kita, juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Sekarang kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Nah, adik-adik Kak Yohana tetap mau mengingatkan adik-adik supaya stay at home. Lalu adik-adik tetap harus menerapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, yang kedua adalah mencuci tangan. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi adik-adik kurangi kerumunan ya.
Dan kalau adik-adik setiap dari luar selalu cuci tangan ya adik-adik dan jangan lupa mandi. Terus adik-adik ajak juga keluarganya untuk ibadah di rumah, menonton YouTube channelnya Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Jangan lupa di like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya adik-adik. Oke adik-adik.